Setelah berjalan sekitar 10 menit menyusuri tebing, bala kami di dasar lembah. Dan perjalanan yang cukup sulit akhirnya terbayar. Tibalah saya di surga yang tersembunyi. Ini dia, air terjun Lengang. Air mengalir begitu deras dari ujung tebing, terhempas hingga dasar lembah. Saking derasnya, Anda bisa merasakan percikan air terjun dari atas bebatuan besar. Pemandangan apik air terjun setinggi 20 meter, ditambah rimbunnya pepohonan, serta bongkahan bebatuan, menambah kecantikan alami air terjun ini. Sungguh beruntung kita tinggal di Indonesia, negara dengan potensi wisata alam yang tersebar dan bisa dinikmati dengan begitu mudahnya. Tapi jangan lupa, sambil menikmati keindahan alam Indonesia, sambil dijaga juga ya, agar terus bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Edwin Darwis, Stephen Sondak, Kompas TV, Sulawesi Selatan. Awali pagi Anda dengan berbagai informasi terbaru yang telah kami siapkan. Ada berapa pasangan calon yang kemudian kira-kira diusung oleh partai dan berhak maju di pemilihan gubernur? Kalau dalam pantauan saya, itu semua sudah menyatakan sikap. Kompas Sulsel setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Dokter dan pegawai Balai Kesehatan Mata Masyarakat gunakan pita hitam sebagai bentuk menolak Permenkes nomor 60 tahun 2019. Pengemudi online mendatangi DPRD Kota Makassar terkait kasus kekerasan yang dilakukan oknum Dinas Perhubungan terhadap pengemudi online. Sebuah video viral aksi seorang Kapolsek di Pinrang, Sulawesi Selatan yang berlutut untuk meredam aksi main hakim warga. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sulsel kembali hadir untuk menjumpai Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum khusus untuk Anda, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Marnisha Fitriani. Saya Stephen Sondak, kita jelang Kompas Sulsel hari ini Rabu 13 November 2019. Surat aksi protes terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 tahun 2019 terus berlanjut di Rumah Sakit Khusus Mata Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar. Meski melakukan aksi protes, namun pelayan terhadap pasien tetap berjalan normal. Seluruh dokter dan pegawai dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar membagikan dan memasang pita hitam di lengan sebagai bentuk penolakan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 tahun 2019 yang dinilai tidak efektif terhadap pelayanan bagi pasien. Penolakan ini lantaran penyatuan rumah sakit umum dengan Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang merupakan rumah sakit khusus. Tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2005. Saya tetap berketetapan bahwa selama saya belum menerima PMK itu dan mendapatkan petunjuk teknis, saya tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. Adapun untuk mensikapi kejadian kemarin, saya sudah berkomunikasi ke Kementerian Kesehatan. Nanti akan diterbitkan semacam surat edaran untuk membackup di masa transisi ini, baik sebagai pimpinan Satker, sebagai KPA, dan sebagai penanggung jawab entitas akuntansi ini. Saudara Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat menolak usulan BPJS Kesehatan untuk berhutang ke bank.
BPJS Kesehatan menyarankan sejumlah rumah sakit untuk mencari dana talangan lantaran hingga kini BPJS Kesehatan belum memiliki dana yang cukup untuk membayar hutang ke sejumlah rumah sakit. Masih menunggaknya hutang BPJS Kesehatan ke sejumlah rumah sakit di Kota Makassar hingga kini menjadi masalah yang tak juga usai. Rumah Sakit Sayang Rakyat salah satunya. Hutang BPJS Kesehatan menumpuk sejak bulan April lalu dan berkisar hingga 8 miliar rupiah. Ironisnya, setelah tak memiliki uang untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, BPJS meminta agar Rumah Sakit Sayang Rakyat meminjam uang ke bank untuk bisa melunasi hutang obat dan pembayaran fasilitas kesehatan yang digunakan oleh pasien pengguna BPJS Kesehatan. Hal ini langsung ditolak oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat, Dr. Siti Hairiyah, yang menilai saran untuk berhutang ke bank adalah pelanggaran, karena rumah sakit adalah milik pemerintah dan tidak bisa dijaminkan ke bank. Pelanggaran kalau menjaminkan bangunan yang milik negara kan tidak boleh dijaminkan. Sarannya itu dari mana, Bu? Sampai ada cara untuk BPJS. Jadi saya harapkan BPJS menyarankan pinjam uang. Kenapa bukan BPJS yang pinjam baru dia bayarkan kita? Mestinya begitu. Karena BPJS tidak punya uang. Jadi untuk regulasi rumah sakit, bayar rumah sakit, dia harapkan kita pinjam uang dulu ke bank supaya ini regulasi rumah sakit bisa berjalan. Dr. Siti Hairiyah masih terus mendesak BPJS Kesehatan untuk segera membayar tunggakan pembayaran. Pasalnya saat ini rumah sakit kehabisan dana untuk membeli obat dan pemeliharaan fasilitas kesehatan. Nila Rustam, Kompas TV. Persatuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, Sulawesi Utara merazia sejumlah sekolah menengah atas di Kota Manado. Hal ini dilakukan untuk merazia siswa yang membawa senjata tajam, rokok maupun narkotika dan obat-obatan terlarang. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang datang mendadak di salah satu sekolah menengah atas Kota Manado langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh siswa. Tas milik siswa serta laci meja diperiksa untuk memastikan tidak ada barang terlarang seperti senjata tajam, rokok, ataupun narkoba yang sengaja dibawa oleh siswa. Menurut petugas Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat termasuk di internal sekolah. Sekolah percontohan di Sulawesi Utara dan terbukti tadi kita hanya dapatkan alat-alat sebenarnya untuk mading, tapi sajam benar tidak ada. Dan kecenderungan anak berokok, ya bersyukur belum ada indikasi. Pihak sekolah merasa sangat setuju untuk kegiatan ini karena mengingat SMA Negeri 1 Manado memiliki jumlah siswa yang banyak dan tentunya kami harus jeli menggunakan kesempatan seperti ini karena diharapkan lewat kegiatan ini anak-anak ada rasa jerah. Saudara, Satreskrim Polres Bone Bolango, Gorontalo menyita ribuan liter minuman keras jenis cap tikus. Minuman keras yang berasal dari Sulawesi Utara ini menurut rencana akan diedarkan di wilayah Bone Bolango. Banyak 1.150 liter minuman keras jenis cap tikus berhasil disita oleh Satuan Reskrim Polsek Bone, Polres Bone Bolango, Gorontalo dari sebuah mobil minibus yang berasal dari Sulawesi Utara. Bahkan untuk mengelabui petugas, minuman keras cap tikus ini ditutupi dengan mainan anak-anak. Menurut rencana, ribuan minuman keras cap tikus ini akan diedarkan di wilayah Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Sementara itu pelaku telah menjalani pemeriksaan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengelabui petugas, yaitu mobil Avanza minibus yang digunakan, bukan pickup, minibus yang digunakan. Ya ditutup, boneka-boneka di atasnya. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata di bawahnya ada cap tikus atau CT. Saudara, pengemudi online mendatangi DPRD Kota Makassar terkait kasus kekerasan yang dilakukan Oknum Dinas Perhubungan terhadap pengemudi online. Informasi selengkapnya usai jeda.
media sosial itu ramai sekali momen Pilkada serentak 2018. Kabar duka yang melanda negeri ini, gempa bermagnitudo 7,4 dan diikuti tsunami meluluh lantakan Sulawesi Tengah. Ikuti pembahasan topik yang menjadi hits dan ramai di jagat media sosial. Tagar Safe Rio Dewanto pun membanjiri media sosial. Sangat bombastis menurut saya untuk satu topik perbincangan. Kata netizen, setiap Kamis pukul 10:30 malam live di Kompas TV, independen, terpercaya, membuka sisi lain para tokoh ya bangsa. Bapak ya? Tidak berani maksudnya naksir sama primadona. Dia sejati demikian. Setelah beberapa kali ketemu, Ibu awet muda loh Pak. Aduh, Saya awet tua gitu saya. Saya bersama Rosi di Istana Bogor. Artinya kalau orang suntik saya nggak mau lihat. Jadi Bapak takut suntik tuh beneran? Udah belum. Menelusuri kisah di balik peristiwa. Pengen ngebales juga nggak? Kalau jujur, iya. Nah maaf sebesar-besarnya, moga Pak Maya memaafkan saya. Saya maafkan. Memberi perspektif lain. Cerita kegelisahan gua, betapa kok jadi begini ya Indonesia. Tampil di depan orang banyak, ya kita harus juga mau. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live di Kompas TV. Selamat bergabung kembali saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sosial. Saudara, solidaritas pengemudi online mendatangi gedung DPRD Kota Makassar untuk mengadukan tindakan penganiayaan yang dilakukan Oknum Dinas Perhubungan Kota Makassar terhadap rekan mereka beberapa waktu lalu. Dalam aksinya mereka menuntut agar Dinas Perhubungan meminta maaf atas kejadian tersebut. Dugaan penganiayaan pengemudi ojek online oleh Oknum Dinas Perhubungan Kota Makassar menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pengemudi yang berada di sekitar Pantai Losari dikelilingi oleh sejumlah oknum berpakaian Dinas Perhubungan. Menurut solidaritas pengemudi online, intimidasi Oknum Dinas Perhubungan sudah sering dialami oleh pengemudi online dan yang terakhir dilakukan dengan tindak kekerasan, sehingga korban mengalami luka di wajah dan leher. Mereka berharap agar Dinas Perhubungan meminta maaf atas kejadian ini. Ini kan kejadian malam minggu kemarin, ada ini korbannya teman yang di tindakan penganiayaan lah kalau boleh bilang, karena bukan cuma satu orang yang memukul, teman-teman di sub itu 6 orang yang memukul. Nah, kami itu malam sempat datang rame-rame untuk sebenarnya sih andaikan teman-teman di sub ini kooperatif atau mau mengakui bahwa memang terjadi tindakan, mungkin selesai itu malam. Cuman karena tidak ada yang kooperatif sama kita, tidak ada yang mau bicara langsung, ya sudah kita pengeroyokan. Kita belajar dari pengalaman ini, ya dari teman-teman semua pasti mengharapkan jangan terulang lagi kasus-kasus ini. Nah mungkin itu saya bilang harus ketemu sama Dinas Perhubungan dulu. Apa alasannya langsung memukul begitu aja, dan mungkin caranya itu ya. Ini kita akan mau menghadapi anggaran pokok depannya. Bagaimana caranya mereka itu dikasih kami fasilitas parkiran di bawah. Sebagai wakil rakyat kita hanya bisa mendengarkan apa keluhan di bawah dan menjelaskan sama dinas terkait. Bilang kalau begini tidak boleh terjadi lagi begitu. Nah harapan saya ke depannya ya memang gitu. Tidak boleh ada lagi pemukulan-pemukulan atau yang tindakan-tindakan anarkis, karena kita tidak mengharapkan dari Dinas Perhubungan seperti itu. Dan mungkin memang dari Dinas Perhubungan tidak membenarkan adanya kejadian itu kalau ada kasus pemukulan. Warga desa Taring, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan temuan mayat dengan kondisi jenazah dimutilasi. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab korban terbunuh. Korban yang diketahui berprofesi sebagai petani ini ditemukan warga dalam kondisi kepala yang sudah terpisah dengan tubuhnya di sebuah area perkebunan di Desa Taring, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. Sementara itu, pelaku yang berprofesi sebagai petani telah menyerahkan diri ke Polres Goa usai melakukan pembunuhan. Kini polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Jalannya kami belum bisa membeberkan, kita tunggu hasil penyelidikan dan interogasi dari para penyidik kepada terhadap pelaku. Nanti setelah itu akan kami sampaikan kemudian kepada rekan-rekan media. Barang bukti yang diamankan? Untuk barang bukti sementara yang kita sudah amankan, sebilah parang yang digunakan pada saat melakukan penganiayaan atau mengayunkan senjata tajam kepada korban.
Saudara, 5 warga di Bone Bolago, Gorontalo ditangkap polisi dari Satuan Narkoba Polres Bone Bolago saat sedang berpesta narkoba. 3 diantaranya merupakan aparatur sipil negara. 5 warga ini ditangkap di salah satu rumah pelaku di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Bone Bolango, Gorontalo saat berpesta narkoba jenis sabu. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram, botol mineral yang telah dimodifikasi, 5 buah handphone dan korek api. Dari 5 orang warga yang ditangkap polisi, 3 diantaranya berstatus aparatur sipil negara yang bekerja di wilayah hukum Bone Bolango, Gorontalo. 5 pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka karena positif menggunakan narkoba. Ada yang sebagai atau bekerja ASN dan swasta, dan seluruhnya masyarakat atau tinggalnya di wilayah Bone Bolango. Untuk ASN-nya lagi kita selidiki, di mana mereka ini ASN bekerja di wilayah hukum atau Kabupaten Bone Bolango. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah AKBP Didi Supratno mengatakan hasil olah TKP Propam yang terkena tembakan terdapat unsur kelalaian anggotanya saat membersihkan senjata. Akibatnya 2 anggota polisi di Polsek Cirenja menjadi korban tembak. Propam Polda dan tim Inafis telah melakukan olah tempat kejadian perkara di Polsek Cirenja, Desa Tompe, Kecamatan Cirenja, Kabupaten Donggala. Kabid Humas Polda Sulteng mengatakan hasil olah TKP, pihaknya mendapati 1 barang bukti senjata V2 dan beberapa proyektil. Hasil temuan sementara ada keteledoran anggota saat membersihkan senjata. Akibatnya senjata yang dibersihkan itu meledak dan menembak Aibda Nabut Salama di bagian rahang dan Aibtu Purwanto di bagian kepala. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Propam bahwa terjadinya anggota yang kena peluru itu karena adanya keteledoran dari salah satu anggota, yaitu Aibtu Purwanto. Pada saat membersihkan senjata, mereka tidak mengunci dan tidak mengeluarkan magazen. Jadi harusnya magazen keluarkan, kemudian dipokang, dibersihkan, kemudian setelah itu baru dibersihkan. Nah ini enggak. Jadi ada keteledoran mereka saat membersihkan, tidak mengunci senjata dan juga magazen masih nempel. Pada saat korban atau Aibda Nabut ini datang, senjata itu meledak. Saat ini Aibda Nabut Salama saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makassar sembari menunggu proses operasi luka tembak di bagian rahang. Sementara Aibtu Purwanto telah menjalani operasi di bagian kepala di Rumah Sakit Umum Daerah Undata, Palu. Aldrim Talara, Kompas TV. Saudara, viral aksi seorang Kapolsek di Pindrang, Sulawesi Selatan yang berlutut untuk meredam aksi main hakim warga. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Kompas Sosial. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Tentunya dalam program yang inspiratif. Tapa Susel. Saya juga bisa melihat di buku ini ternyata juga ada beberapa puisi-puisi ya yang disematkan. Nama Mimin Nasution sudah tidak asing lagi ya di dunia fashion di Sulawesi Selatan. Baru merasa itu Sudiang itu jauh sekali Kak, pas kuliah. Oke. Kompas TV, independen, terpercaya. Roti bakar campur klepon. Cakep. Apa kabar nih para penonton? Para komika tidak hanya pandai memancing tawa. Di tangan mereka, berita, peristiwa, dan figur ternama menyatu dengan apik dalam variety show inspiratif berbalut canda. Rigen nih gitu kan, dia kan suka pamer. Banyak gaya, lo berenang udah handukan. Kata Kita, setiap Jumat pukul 10 malam di Kompas TV. On fire, man.
Wow, kebakaran. Penuh akan mencicipi beberapa menu dari seluruh Nusantara. Pasti menggoda lidah kamu untuk menyantapnya. Enak banget. Mumtaz, bukan daging, tempe. Nombre uno, juara 1 cuy. Oke, kita foto dulu, food lover. Ya, biar kekinian. Food Story, setiap Sabtu pukul 11 siang. Kompas TV, independen, terpercaya. Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, sebuah video viral di media sosial seorang Kapolsek Cempa, Polres Pindrang, Sulawesi Selatan berlutut untuk meredam aksi amuk warga. Hal ini terjadi lantaran warga hendak menganiaya korban yang merupakan pekerja tambang pasir ilegal. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat Kapolsek Cempa Ibtu Akbar berlutut dan memohon agar warga tidak melakukan penganiayaan terhadap seorang pekerja tambang pasir ilegal. Sejumlah warga ini terlihat membawa senjata tajam lantaran kesal dengan keberadaan tambang pasir ilegal. Aksi dari Kapolsek Cempa Polres Pindrang ini pun akhirnya dapat meredam amuk warga. Kejadian ini terjadi saat warga melakukan unjuk rasa menolak keberadaan tambang pasir ilegal. Namun saat aksi unjuk rasa berlangsung, warga menemukan seorang pekerja tambang dan warga hendak menganiaya korban dengan senjata tajam. Kami sudah sentuh mereka, namun saat itu mereka sudah tidak hiraukan. Mereka sudah semua panas, sebelah panas, sini panas. Sehingga waktu itu kami sudah turun ke lapangan, ada 2 orang masyarakat sudah terkapar minta tolong di hadapan kami. Kami selaku petugas kepolisian mengambil tindakan, yaitu dengan cara menyelamatkan. Alhamdulillah, seizin Allah Subhanahu wa taala kami dapat meredakan masyarakat dan mengamankan warga yang butuh bantuan tersebut. Ini berkat Allah Subhanahu wa taala. Saudara, masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad SAW, siswa SMP Negeri 48 Makassar menggelar perayaan Maulid dengan membuat hiasan bakul dari sampah. Ini dilakukan untuk mengurangi sampah di lingkungan sekolah, sekaligus belajar mendaur ulang barang yang tak terpakai. Deretan bakul maulid ini merupakan karya siswa-siswi SMP Negeri 48 Makassar. Sepintas mungkin terlihat biasa saja, namun jika diperhatikan lebih dekat, bakul yang digunakan ternyata berasal dari bahan daur ulang, sampah plastik, dan kertas. Sampah yang biasanya dibuang begitu saja, kini dikreasikan untuk mempercantik bakul maulid di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Para siswa dibebaskan untuk memilih sampah jenis apa yang ingin dibuat menjadi hiasan bakul maulid. Mulai kemasan makanan ringan, kopi kemasan, koran juga kemasan mie instan. Meski sederhana, namun kreasi ini bisa membantu untuk mengurangi sampah di lingkungan sekolah. Ya, alhamdulillah, kita kali ini membawa tema bahwa ada kegiatan membuat kreasi daur ulang untuk menghias bakul maulid. Itu kenapa kami prihatin dan juga mengajak peserta didik supaya cinta lingkungan. Jadi sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah itu bisa dikreasikan, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kenapa sih mungkin mau membuat hiasan dari sampah? Untuk menghemat sampah supaya sampah Indonesia tidak terlalu bertumpuk dan untuk menghemat uang. Saat membuatnya sendiri susah atau bagaimana? Susah, agak gampang juga. Susah gampang. Kreasi sampah ini akan terus dilakukan pihak sekolah sebagai upaya mendidik siswa untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, serta belajar bagaimana mendaur ulang sampah plastik hingga mengubahnya menjadi hiasan yang bernilai ekonomi. Nila Rustam, Kompas TV. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Kompas TV, kami hadirkan kembali informasi utama kami di Kompas Sulsel hari ini.
Aksi protes terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2019 terus berlanjut di Rumah Sakit Khusus Mata Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar. Meski melakukan aksi protes, namun pelayanan terhadap pasien tetap berjalan normal. Seluruh dokter dan pegawai dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar membagikan dan memasang pita hitam di lengan sebagai bentuk penolakan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2019 yang dinilai tidak efektif terhadap pelayanan bagi pasien. Penolakan ini lantaran penyatuan rumah sakit umum dengan Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang merupakan rumah sakit khusus, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2005. Saya tetap berketetapan bahwa selama saya belum menerima PMK itu dan mendapatkan petunjuk teknis, saya tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. Adapun untuk mensikapi kejadian kemarin, saya sudah berkomunikasi ke Kementerian Kesehatan. Nanti akan diterbitkan semacam surat edaran untuk membackup di masa transisi ini, baik sebagai pimpinan Satker, sebagai KPA, dan sebagai penanggung jawab entitas akuntansi ini. Setelah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sulsel hari ini. Saya Sifan Sondak. Dan saya Marni Syafitriani mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Pastikan Anda untuk tetap menyaksikan Kompas TV independen terpercaya, karena sesaat lagi akan hadir program inspiratif lainnya, diantaranya Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Al-Quran memberikan petunjuk. Cari pemimpin yang memiliki jiwa riayah. Karena sesungguhnya hasud, iri, dengki, tidak suka orang lain bahagia, susah melihat orang lain senang. Bagaimanakah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan dengan sholat? Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Ini dalam program yang inspiratif. Sapa Sulsel. Saya juga bisa melihat di buku ini ternyata